Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Amelda Tubulau, NIM 223142, kelas 5C, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan melakukan beberapa pengujian. Yang pertama, uji deskriptif awal, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hetero dengan scatter plot, dan yang terakhir uji asumsi klasik R2FP. Sebelum melakukan keenam pengujian tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuka file tabulasi data di Excel, lalu mengcopy file pada sheet 2 olah data dan mempaste-nya data tersebut di SPSS dengan paste with variable names. Setelah data tersebut muncul, kita akan melakukan yang pertama, uji deskriptif awal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, lalu pilih Deskriptif, maka akan muncul seperti ini. Lalu, kita pindahkan seluruh data ke variabel kecuali responden dan pastikan di descriptive option bahwa mean, deviation, minimum, dan maksimum sudah tercentang, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Yang kedua, kita melakukan uji validitas. Langkah-langkah dalam uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate, maka akan muncul Bivariate Correlation. Lalu kita pilih total SPIP, total KSDM, total PTI, total KLK, lalu checklist person to fillet, lalu klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Perlu kita ingat bahwa dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Yang berikut, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu Analyze, kita pilih Scale, pilih Reliability Analysis, maka akan muncul tabel Reliability Analysis. Dan pilih SPIP 1 sampai SPIP 14 ke item, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jika nilai alfanya lebih besar 0,7, artinya reliabilitas mencukupi sementara. Jika alfa lebih besar 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alfa lebih besar 0,90, maka reliabilitasnya sempurna. Jika alfa 0,70 sampai dengan 0,90, maka reliabilitasnya tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitasnya moderat. Selanjutnya, kita masuk di dalam uji normalitas. Langkah-langkah dalam uji normalitas yang pertama, klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu muncul Linear Regression. Setelah itu, pada dependen kita pilih total KLK, dan pada independen S kita pilih total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Lalu pada linear regression save, pastikan bahwa pada unstandardized residual telah tercentang. Lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, lalu pilih satu sampel KS. Maka akan muncul One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pilih Unstandardized pada tes variable list, lalu pilih OK,
maka akan muncul hasil seperti ini. Pada uji ini, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk dalam uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Setelah itu akan muncul Linear Regression. Pada Dependent, pilih Total KLK, dan pada Independent S, pilih Total SPIP, Total KSTM, dan Total PTI. Lalu, pada Linear Regression Statistik, pastikan bahwa model fit, estimates, dan collinearity diagnostic tercentang. Lalu kita klik OK dan hasilnya akan muncul seperti ini. Perlu kita ingat bahwa syarat suatu penelitian lolos uji multikolinearitas apabila nilai toleransinya lebih besar 0,10, faktor inflasi varians lebih kecil 10. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Nah, pada pengujian ini, langkah-langkahnya yang pertama, kita klik menu Analyze, lalu kita pilih Regression, pilih Linear, setelah itu akan muncul tabel Linear Regression. Pada tabel Linear Regression, pada Dependent kita pilih Total KLK, dan pada Independent S kita pilih Total SPIP, Total KSTM, dan Total PTI. Lalu, pada Linear Regression Shape, centang Unstandardized, lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul nilai res1 dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita klik menu Transform, pilih Compute Variable untuk mengisi target variabel dengan mengetik ABS res, lalu pilih Unstandardized agar muncul res underscore 1 pada numeric expression. Lalu kita akan klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Syarat suatu penelitian lolos uji heterokedastisitas adalah lebih kecil 0,05, sehingga pada penelitian ini angka yang dihasilkan adalah 1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini tidak lolos uji heterokedastisitas. Dan apabila uji heterokedastisitas ini tidak lolos, maka kita akan melakukan uji scatter plot sebagai alternatif lainnya. Nah, uji hetero dengan scatter plot ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu akan muncul Linear Regression. Pada Dependent, kita pilih ABS res, dan pada Independent S, kita pilih Total SPIP, Total KSTM, Total PTI. Lalu, pada Linear Regression Plots, masukkan ZPRED pada kotak X dan SRE-SID pada kotak Y. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Syarat untuk uji scatter plot ini ada 3. Yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Yang terakhir, kita masuk ke dalam uji asumsi klasik R2FT. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, maka akan muncul tabel Linear Regression Statistik. Lalu pastikan bahwa model fit dan estimates-nya telah tercentang. Lalu kita klik Continue, maka hasilnya akan muncul seperti ini.
Berdasarkan hasil uji R2 di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Sekian presentasi dari saya tentang bagaimana cara kita melakukan pengujian pada aplikasi SPSS. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.